Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya ada rasa gembira hari ini dan ada merasa haru sebab saya berada sekarang di depan rumah kakek Rotoah yang menyusukan ibu saya. Kakek saya Umar Sukri, istri beliau adalah Nenek Safinah. Kakek Umar Sukri ini atau Umar Sukri adalah anak daripada orang kaya Mentol. Ketika naik haji berubah nama menjadi orang kaya Sukri. Beliau tinggal di Labuan Tangga kecil, Labuan Tangga Koci, di kira-kira 15 km dari kota Bagan Sapi Api ini. Saya berada di kota Bagan Sapi Api, ibu kota daripada Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ibu saya di sinilah dibesarkan dan disusukan oleh Nenek Safinah. Dan saya kecil-kecil sudah pulang kampung. Saya ingat ketika usia 6 tahun saya pulang kemari. Kali pertama saya melakukan ibadah puasa dalam seumur hidup saya. Dan tentu merasa berat sekali kalau saya haus dan merasa panas. Saya masuk ke dalam paret, ini paretnya. Tapi paretnya waktu itu masih 3 meter ini lebarnya, masih tanah 3 meter. Airnya merah, bersih, jernih. Dan ada jembatan di sini. Di sini banyak ikan cucut. Banyak ikan cucut panjang-panjang begitu. Berenang-berenang dan saya berendam di sini di bawah jembatan ini, di bawah titi. Kakek saya dari rumah tuh kadang-kadang beberapa jam menjerit, "Nain." Saya keluar dari jembatan di bawah titi. "Ya tuh, ya kek," gitu kan. Dia bilang, "Masih ada lagi, belum hanyut," katanya. Belum, masih ada. Setiap 3 jam sekali, 2 jam sekali saya berendam di sini dan berhasil menyelesaikan puasa Ramadan pertama kali ketika itu. Dan kemudian karena libur panjang waktu itu kan 1 bulan lebih, saya khitan di sini. Disinilah saya dikhitankan di rumah uak saya ini yang sebelah daripada rumah atuk saya, kakek saya. Namanya Ibu Sawiyah binti Umar Sukri dan saya dikhitankan di sini. Suami beliau adalah Wak Sapri. Beliau adalah seorang kepala bea cukai di Panipahan. Dan kemudian saya dikhitam di sini dengan Bang Uyun, dengan Bang Ujang, dan ada satu lagi anak kawan beliau yang berkhitan sama kami di sini. 4 orang kami di sini dinaikkan pelaminan. Ini dipasang teratak, ramai orang di sini. Dan saya pulang ke Medan usia 6 tahun itu sudah berkhitan. Sehingga saya sholat sudah sah menurut agama dan memang saya sejak kecil, sejak umur 4 tahun sudah mengaji dan umur 6 tahun saya sudah bagus membaca Al-Quran. Ketika umur 8 tahun saya sudah menjuarai musabaqatil watil Quran di kecamatan saya di kota Medan, di kecamatan Medan Tuntungan waktu itu, dan terus ke kota Madya Medan dan akhirnya berhasil pada satu hari saya mewakili kota Medan untuk musabaqatil watil Quran TVRI kedua pada tingkat provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Saudara-saudara, inilah rumah yang sekarang ini jatuh warisnya kepada saya, Masya Allah. Saya akan rehab rumah ini dan saya akan jadikan rumah ini rumah mengaji Umar Sukri. Supaya anak-anak di sini boleh belajar Quran di sini, yang tahsin Quran, yang mau menghafal Quran. Gurunya akan saya ambil suami istri yang hafil Quran, hafizah, untuk tinggal di sini dan menyelenggarakan pengajian Quran di sini. Dan ibu-ibu boleh di sini nanti wirid setiap seminggu sekali, wirid Yasin atau pengajian dan sebagainya di sini. Di rumah saya ini. Ini tanahnya lebar sampai ke belakang ada 70 meter lebih. Saudara-saudara doakan saya bisa memfungsikan rumah kakek saya yang telah berjasa memberikan Islam kepada saya dan ibu saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kakek saya Umar Sukri dan nenek saya Safinah dan seluruh keluarga besarnya. Saudara-saudara mohon doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada saya dan kepada kita semua untuk tetap membela agama. Agama ini agama yang perlu dibela dan didakwahkan dan serta diamalkan agar tetap abadi sampai hari kiamat menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, kita ke depan sebentar. Di sana ada rumah putih. Ini rumah putih tempat saya bermain-main waktu kecil. Di rumah ini setiap hari saya bermain kemari. Di sini adik daripada Nenek Safinah, yaitu kakek juga saya panggil Atuk Junaid. Beliau ahli Quran, beliau orang soleh juga seperti kakek saya Umar Sukri, beripar-ipar.
Atuk Junaid ini pembaca Quran, siang dan malam baca Quran, dan ketika malam 27 Ramadan, beliau dengan pakaian baru pergi tadarus seperti biasa di malam Ramadan. Ketika beliau membaca surah Quran waktu itu, kali kedua khatam di dalam bulan Ramadan bersama kawan-kawannya bertadarus, sampai pada surah At-Taubah, beliau Shadaqallahul Azim, beliau cium Quran itu, dan beliau wafat. Selesai tadarus baca surah Taubah, mencium Quran di surau, dan jenazahnya dibawa pulang. Ketika selesai tadarus membaca surah Taubah, pergi sehat walafiat, baca Quran, tarawih dan lain-lain, dia pulang dalam keadaan wafat, dalam keadaan bersuci. Lepas sholat isya dan tadarus, tarawih, selesai tadarus. Mudah-mudahan kakek saya ini, Atuk Junaid, adik daripada nenek saya, Nenek Safinah, dirahmati dan diridhoi Allah SWT. Istri beliau, Nenek Ino, pandai sekali memasak, karena masakannya enak, sehingga setiap saya datang kemari setiap tahun, sejak SD saya kemari, setiap tahun ibu saya kasih ongkos, saya pergi dengan susah payah, harus lewat Tanjung Balai, menunggu beberapa hari di Tanjung Balai Asahan, lewat kapal sayur. Saya naik kapal sayur, nanti loncat-loncat di perahu-perahu di Sungai Rokan. Waktu itu belum ada pelabuhan, jadi berhentinya di tengah sungai, loncat dari perahu begitu. Kemudian naik becak. Ini jalannya dulu ini masih batu bata nih, kecil saja batu bata. Batu bata, tidak ada aspal, belum ada, dan tidak ada kendaraan bermotor di sini. Sepeda motor tidak ada, semua hanya naik sepeda. Satu-satunya mobil kecil yang ada di sini waktu saya kecil itu, tahun 70-an, tahun 69 itu, adalah mobil jenazah orang-orang Cina di sini. Jadi kalau orang Cina mati, dia dibawa keliling kota pakai mobil kecil, namanya mobil jenazah untuk orang-orang Cina. Satu-satunya mobil hanya mobil jenazah orang-orang Cina di sini. Ini jalannya masih batu bata disusun, masih becek. Dan di bawah rumah kakek saya itu masih banyak ikan badau, ikan gabus, ikan kutuk kata orang Jawa, ikan lele, ikan sepat. Orang sini tidak mau makan ikan darat, ikan tawar. Orang sini mau makan senangit, bawal. Ini tempat penghasil ikan, bahkan Siapi-Api nomor 2 terbesar di dunia saat itu. Sehingga di dalam buku-buku ilmu bumi diajarkan itu, Bagan Siapi-Api Provinsi Riau adalah penghasil ikan nomor 2 terbesar di dunia. Itu senangit besar-besar. Kalau saya di Panipahan mau memancing, waktu saya usia SMP, SMA, dengan kawan-kawan, saya tidak pandai memancing. Tidak pernah ada ikan mau makan pancing saya. Tapi saya kalau datang ke Bun Liau, tempat pembuatan ikan asin itu, saya beli udang 1 rantang. Orang-orang Cina di situ katakan, tidak usah beli, lu orang ambil saja gratis lah. Jadi saya bawa 1 rantang untuk kawan-kawan saya mancing. Saya sendiri memancing. Seumur hidup saya tidak pernah ada ikan mau makan pancing saya. Jadi saya katakan mungkin memang ikan tidak mau saya tipu dengan pancing yang kelihatan udang, padahal ada logam yang tajam yang bisa merusak paru-paru, insang dan tubuhnya. Alhamdulillah nggak pernah saya membunuh ikan dengan memancing. Meskipun saya adalah orang yang paling suka makan ikan. Mari kita lihat rumah kakek saya yang satu lagi ini, kakek Junaid. Beliau masih keluarga daripada Pakih Tanah Putih di Tanah Putih, dan Pakih Tanah Putih ini adalah guru daripada Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Besilam. Dan Syekh Abdul Wahab Rokan itu kemudian dinikahkan oleh Pakih Tanah Putih dengan anak beliau. Lahirnya Pakih Tambah, Pakih Yazid. Jadi Pakih Yazid itu anak daripada Tuan Syekh Besilam, Tuan Syekh Abdul Wahab Babu Salam Rokan, yang kemudian menjadi Syekh besar di Langkat. Mertua beliau Pakih Tanah Putih, namanya Syekh Abdul Wahid. Itu adalah buyut saya, dari nenek saya Safinah dan dari kakek saya Atuk Junaid. Mari kita lihat sebentar, mudah-mudahan Pak Cik saya ada di rumah. Dulu ini masih rawa-rawa lah, rumah ini bertonggak, sehingga di bawah-bawah ini air semua dan banyak ikan di bawah-bawah rumah ini. Itu pun masih ada ikan, masih ada ikan berlari tadi. Assalamualaikum Pak Cik. Pak Cik. Assalamualaikum. Pak Cik, ada? Mak Ina tak ada, Pak. Tak ada, di mana?
Di SPU udah kerja. Oh, udah kerja, udah pergi kerja dah. Ah. Aduh. Assalamualaikum. Iku anak siapa? Itu menantunya, Pak. Oh, menantu Pak. Suami Weni. Oh. Apa? Makcik Nidar. Mana? Masih ini ada Jakarta. Oh, Jakarta sama Lung apa sama Bang apa? Wah, anu. Ya. Bizar. Ya. Oh, engkau menantu? Menantu suami Weni. Oh, iya. Ini anak saya lah itu. Kocik-kocik di Medan dengan saya. Baru lahir sama saya ini. Masya Allah. Disinilah saudara saya tinggal. Apabila saya datang kemari ketika sendirian di usia saya SMP sampai SMA setiap tahunnya, saya selalu menginap di sini juga karena Atuk Junaid ini ahli Quran. Beliau memperbaiki bacaan Quran dan beliau sayang dekat dengan saya. Sebab katanya bacaan Quran saya sudah cukup bagus. Beliau selalu meminta saya baca Quran dan mendengarkannya. Dan kami akan pergi ke rumah sebelah. Di situ ruang makan dan dapur sampai sekarang masih ada. Nenek Ino, istri daripada Atuk Junaid saya ini, memasakkan makanan sangat lezat sekali. Kata ibu saya pandai memasak. Tapi dibanding dengan Nenek Ino, belum menang ibu saya memasak. Padahal ibu saya itu memasak cepat dan enak, lezat. Jadi ini rumah berkat. Kalau nggak salah saya ada 40 keponakan yang pernah tinggal di sini dan disekolahkan di sini oleh Atuk Junaid saya. Sekarang anak Atuk Junaid, mak saya, makcik saya, mak saya, Mak Uncu masih hidup dengan sehat walafiat di Jakarta Selatan dan selalu mengaji dengan saya kalau saya mengajar di Masjid An-Nikmah di Ciledug, Jakarta Selatan. Masih ketemu sehat walafiat. Nah, ini bisa kita tunjukkan ada foto di sini kakek guru saya yaitu Tuan Syekh Silam. Inilah Tuan Syekh Silam yang saya katakan Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau mengaji dengan buyut saya, Syekh Abdul Wahid Tanah Putih di sana di Rokan Hilir juga. Kemudian beliau melanjutkan ke Mekah mengambil ijazah Thariqat Naqsyabandi dari Syekh Ahmad Juhdi. Kemudian pulang dari sana beliau dinikahkan oleh anak buyut saya, Syekh Abdul Wahid yang perempuan. Kemudian anak beliau lahirlah Fakih Tambah. Fakih itu artinya ahli fikih. Fakih Tambah yang bahasa Arabnya Fakih Yazid. Orang-orang Melayu di Langkat mengatakan Fakih Tambah. Nah, ketika zaman Fakih Tambah itu rumahnya pakai tabir. Itu yang saya ikuti dengan istri ketika kami sudah nikah. Rumah kami pakai tabir. Jadi ibu saya dengan dua orang kakaknya, Wak Sawiyah, belum nikah waktu itu. Yang nomor 2 adalah Tante Samsiah. Kemudian nomor 3 ibu saya dan nomor 4 adalah bibi saya, Makcik Edah. Ya. Itu pergi ke Besilam, dari rumah panggung ada suara laki-laki yaitu pakai tambah. Dia bilang, "Iko yang ngompe, iko anak Lahumah ya?" Dia bilang gitu. Terkejut ibu saya. Ini yang 4 orang ini anaknya Umar Sukri ya, Lahumar itu panggilan kakek saya dari Bagan Syafiafi. Padahal nggak memberitahu dan dia nggak nampak orangnya aja dari dalam rumah. Ibu saya bilang, iya, Pak Ci, iya, Iko anak Lahumah, iko ngompe orang. Nah, dia bilang dari Ompe Iko, dari 4 orang Iko yang gadih-gadih katanya. Yang nomor 1 kawin nanti yang togap, yang tinggi bosa kok, yang putih kok. Yang nomor 3 kok. Artinya ibu saya. Ibu saya dulu menikah usia 21 tahun dengan bapak saya. Barulah Ibu Sawiyah dinikahi Wak Sapri, kemudian adik beliau yang nomor 2 kakak daripada ibu saya Tante Sawiyah dinikahi oleh Om Haris Harahap. Kemudian jadilah kami semua cucu-cucu daripada Umar Sukri. Ini Tuan Guru saya, Syekh Babu Salam. Dari Syekh Babu Salam ke Tuan Fakih Tambah. Kemudian digantikan anak beliau, Ibrahim Yazid Wahab Rokan. Anak Fakih Tambah yang hafiz Quran 30 juz, ahli fikih, tamatan Al-Azhar University. Pernah menjadi anggota DPRD dari Partai P3, tetapi beliau kemudian wafat dalam usia 31 tahun, masih muda sekali. Kemudian digantikan oleh Syekh Mudawar, Ahmad Mudawar. Kemudian digantikan oleh guru saya, Syekh Sarwani. Saya mengambil thariqat dari sanad beliau. Ya,
Hashim Syarwani ini, Syekh Hashim Syarwani, guru saya, yang memberikan Thariqat Naqsyabandi kepada saya. Pusaka daripada kakek kami, Kakek Tanah Putih dan Syekh Abdul Wahab Rokan dalam Thariqat Naqsyabandi. Mudah-mudahan saudara yang mulia, inilah rumah kami, rumah kakek kami. Terus ke dalam nanti ke sebelah sana ada dapur tempat kami makan, belum berubah. Kayunya ini masih tahan mungkin 100 tahun lagi. Tidak dimakan ngengat. Beginilah kokohnya rumah-rumah dahulu. Rumah-rumah bagian Syafi'i yang dibuat dari kayu punak. Ini kalau tidak dicat warnanya kemerahan. Kayu punak hanya ada khusus di wilayah Rokan Hilir yang banyak. Jadi rumah-rumah di sini umumnya terbuat daripada kayu punak. Saya Tengku Zulkarnain mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Sering-seringlah pulang ke kampung halaman. Ziarah kubur kakek moyang kita, bapak ibu kita. Karena ziarah kubur ini sunnah Nabi. Zuru, ziarah kuburlah kamu ini fil amar, perintah dari Nabi. Kalau perintah Nabi itu kalau nggak wajib sunnah. Para ulama mengatakan ziarah kubur itu sunnah. Perintahnya ini perintah sunnah. Zuru, ziarah kuburlah kamu, lakukan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirul maut. Karena sesungguhnya itu ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan mati. Sehingga kita jadi jinak hati kita, lembut hati kita buat amal persiapan untuk bekal setelah mati. Di dalam kebiasaan Tionghoa, ibu saya adalah anak orang Cina. Kami juga biasa setahun sekali ziarah kubur namanya Hari Raya Cheng Beng. Meskipun tidak ada Quran hadisnya mereka, tapi mereka setia. Setiap tahun berapapun ongkos, mereka akan beli pulang dari London, dari Selandia Baru, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari seluruh Indonesia kemari. Ziarah kubur kakek moyang mereka pada Hari Raya Cheng Beng, Hari Raya ziarah kubur. Kita orang Islam ini diperintah Nabi, zuru, ziarah kuburlah kamu. Perintah Nabi. Tapi banyak diantara kita pulang ke kampung, kita malah pergi rekreasi. Kadang-kadang kita pulang, pergi ke satu tempat, kita lihat kebun binatang, lihat monyet, lihat biawak, lihat buaya. Tapi kubur kakek nenek moyang kita tidak pernah kita datangi dan kita rawat. Sesungguhnya dalam kitab Ar-Ruh, karangan Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Qayyim memaktubkan satu hadis, dituliskan oleh beliau. Kebanggaan ahli kubur adalah ketika keluarga yang dicintainya di dunia datang dan menjumpai mereka dalam kubur, menangis dan berdoa di sisi kubur mereka. Meskipun berdoa boleh di mana saja, tapi berdoa di samping kuburan keluarga yang kita cintai ada dapat dua. Pertama, menyenangkan hati orang kubur, dan kedua adalah mendapatkan fadilah doa daripada anak yang soleh, keturunan yang soleh kepada kakek moyang bapak ibu mereka yang soleh juga. Walaupun tidak soleh, durhaka kalau didoakan, insya Allah meringankan siksa kubur mereka. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Tengku Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.